Shalom Bapak Ibu semua. Berjumpa kembali dalam program 40 hari kampanye Kerajaan Allah. Merupakan hari ke-37 dengan topik Hidup dalam Kebenaran oleh Roh Kudus. Di dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan atau minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan sorga terdiri atas kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, atau soal kebenaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Di dalam Yohanes 8 ayat 30 sampai 47, demikian firman Tuhan kepada kita. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengar firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan Yohanes 8 ayat 30 sampai 47, kita menemukan suatu ciri murid yang sejati, dan kemudian bahwa kita adalah anak-anak Allah yang berasal dari Allah dan hidup dalam kebenaran. Apabila seorang telah menjadi percaya, maka dia harus tetap dalam kebenaran, dan dia akan mengetahui kebenaran itu, dan itu akan memerdekakan dirinya dari dosa. Orang banyak mengatakan, kami keturunan Abraham, kami tidak pernah diperhamba oleh siapapun. Tetapi mereka lupa bahwa mereka pernah diperhamba oleh dosa dan tidak hidup untuk kebenaran. Itulah yang Yesus maksudkan, bahwa apabila orang telah menjadi percaya kepada Yesus, dia harus tetap dalam kebenaran
supaya dia bebas merdeka dari dosa. Apabila orang hidup dalam kebenaran, itu artinya orang itu menjadi hamba kebenaran, tidak lagi menjadi hamba dosa, dan tidak hidup lagi di bawah kuasa dosa. Oleh sebab itu sangat penting bagi seorang murid apabila hidup di dalam kebenaran, tetap di dalam kebenaran. Kemudian Yesus mengatakan, jikalau kamu benar-benar adalah anak-anak Abraham, maka kamu menaruh firman dalam hatimu. Tetapi justru kenyataannya, kamu bukan menaruhnya di dalam hatimu. Justru kamu berusaha membunuh aku. Yesus mengatakan, jikalau kamu keturunan Abraham, kamu akan menyimpan firman-Ku. Kamu akan mempercayai firman-Ku. Dan bahkan dia sebutkan di sana, kamu melakukan apa yang menjadi keinginan daripada bapamu. Iblislah yang menjadi bapamu. Dan dia adalah pembunuh sejak semula. Dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ketika kita mau hidup dalam kebenaran, itu mulai dari kita menyimpan firman di dalam hati kita. Dan kita mengerti bahasa Yesus. Kita mengerti bahasa atau kata-kata firman itu. Dan dengan demikian kita akan melakukannya dengan tekun. Maka kita bebas dari dosa dan kita berasal dari Allah. Orang yang berasal dari Allah mendengarkan firman Tuhan. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, kita menaruh firman dalam hati kita, kita merenungkannya, kita mengingininya, kita akan menjadi pelakunya. Dengan demikian, kita benar-benar adalah orang yang merdeka. Sebab firman yang memerdekakan itu adalah firman yang dilakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak firman yang sudah kita tahu, yang sudah kita miliki, tetapi kita mau memilikinya lebih lagi, yaitu dengan mengalami kemerdekaan yang daripadanya. Firman menjadi hikmat di dalam hidup kita. Firman menjadi penuntun hidup kita, sehingga kita benar-benar adalah murid-murid Kristus yang hidup di dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini banyak sekali tantangan yang membuat kita hidup dalam kepalsuan, hidup di dalam kebohongan, dan hidup di dalam topeng demi topeng. Tapi ketika hari ini kita mendengarkan, ciri murid sejati adalah menanggalkan manusia lamanya, hidup lamanya, hidup dalam dosa kepada kehidupan baru bersama-sama sebagai murid Kristus yang sejati, yaitu menjadi hamba kebenaran. Kita menjadi pelakunya oleh kuasa Roh Kudus. Orang-orang dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran, karena Allah kita memerintah dengan kebenaran. Mari bersemangat untuk meneliti firman, mendengar firman, menyimpan firman, dan menjadi pelaku firman. Kristus dimuliakan dalam kuasa Roh Kudus yang sekarang bekerja pada setiap kita. Haleluya. Bapa, hamba percaya bahwa kami semua menerima firman-Mu pada hari ini. Kami adalah orang-orang yang Kau pilih untuk menjadi anak-anak-Mu, menjadi murid-murid-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang telah membuat hati kami percaya kepada Yesus. Setelah kami percaya, kami punya tanggung jawab untuk tetap dalam firman-Mu, menjadi anak-anak-Mu, hamba-hamba kebenaran-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah hati kami menyimpan firman-Mu dan mengasihi firman-Mu, sehingga kami dapat melakukannya, mengerti bahasa-Mu, dan kami benar-benar hidup di dalamnya. Terpuji Engkau Tuhan, berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu pada hari ini. Biar kami dijadikan berkat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, kami mau menjadi pelaku firman-Mu oleh kuasa Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.